Oke, jadi kalau untuk pangsa pasar lobster air tawar itu sebenarnya sebelum dikonsumsi aja dia udah inden dulu nih di bibit, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bio, kembali lagi di Biosing, podcastnya saya Mbak Biotrop bersama saya Teh Puput yang akan membantu jalannya podcast kedua hari ini. Sebelumnya kita salam biodiversitas dulu ya. Salam biodiversitas. Saat ini saya sudah bersama dengan peneliti muda saya Mbak Biotrop yaitu Mbak Sela Marlinda. Hai Mbak Sela, apa kabar? Halo Puput, baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih hari ini? Aku tuh sekarang sibuknya ya biasa ya, penelitian, terus sama kegiatan-kegiatan lainnya, seperti itu. Kegiatan lainnya tuh apa sih? Aku lagi ngurusin apartemen aku nih ceritanya. Oh, apartemen. Iya, oke. Nanti aja kali ya aku kasih tahu sama kamu apa sih kesibukan aku gitu. Ya udah. Kalau gitu aku mau nanya, boleh nggak? Boleh dong, apa tuh? Kita ini kan biologi tropis nih. Mm-mm. Terus tadi sebelumnya Kak Sela juga sudah sempat mention tentang apartemen. Mm-mm. Apartemen itu apartemen untuk ikan, lobster. Oke, jadi kalau misalnya biologi tropikal itu sendiri itu kan sebenarnya cangkupan sumber daya biologi jadi tropik, ya kan. Jadi sekarang tuh lab akuatik lagi fokus terhadap lobster air tawar. Nah, salah satunya kan itu adalah biologi tropikal ya, komoditasnya gitu. Benar. Nah, jadi salah satu kegiatan kesibukan aku itu adalah penelitian terkait tentang lobster air tawar, gitu ya. Jadi tadi itu aku singgung-singgung soal apartemen. Salah satunya adalah program pembuatan apartemen untuk lobster air tawar itu sendiri. Nah, jadi memang penelitian yang untuk tahun ini itu ada dua, ada untuk lobster air tawar sama untuk faname. Jadi kurang lebih seperti itu, Put. Berarti ada faname juga di sini. Akan ada Akan setelah ada. after puasa ini. Nah, untuk lobster air tawar nih, kayaknya sedikit menarik ya karena jarang dengar kan ya ada lobster air tawar. Nah, untuk lobster air tawar itu perbedaannya sama lobster air laut apa sih? Oke, jadi kalau orang awam tuh biasanya kebanyakan makan itu yang lobster air laut, gitu ya. Benar. Jadi dari ukurannya sebenarnya sudah membedakan. Jadi kalau misalnya lobster air laut itu dia ukurannya lebih besar. Jadi kalau di plating itu ukurannya bisa sampai lebih dari 30 cm ya. Iya. Itu ada seperti itu. Terus kalau misalnya yang untuk lobster air laut, untuk lobster air tawar, tawar itu biasanya hanya kurang lebih 15 cm. Seperti Kecil ya, itu. berarti ya? Iya, jadi kalau itu dari segi panjang ya. Jadi kalau kalau misalnya untuk lobster air tawar itu biasanya sekilonya itu sampai 10 sampai 15 ekor. Gitu, dan harganya pun berbeda jauh. Iya. Kalau misalnya harga untuk lobster air tawar itu biasanya di kisaran 150 sampai 200. Tapi kalau untuk lobster air laut itu biasanya sampai 300 sampai 500 tergantung jenis. Gitu. Jadi ada yang pasir, ada yang mutiara, seperti itu sih. Oh gitu. Kalau untuk lobster air tawar sendiri, jenis yang ada di Biotrop nih, jenis apa sih yang lagi dikembangkan? Oke, jadi kalau yang untuk lobster yang dikembangkan di Biotrop itu sendiri ada yang dua tipe. Jadi ada yang untuk hias, ada yang untuk konsumsi. Nah, kalau yang konsumsi itu biasanya kita kenalnya dengan crayfish freshwater atau nama ilmiahnya Charax quadricarinatus. Terus kalau misalnya yang untuk hias itu biasanya clarky. Jadi dia memang berwarna merah dan memang untuk hias gitu, tidak untuk dikonsumsi. Sebenarnya kalau untuk di Indonesia dia tidak dikonsumsi, tapi kalau untuk di Cina dia merupakan salah satu lobster yang bisa dikonsumsi. Jadi dikonsumsinya itu dalam bentuk hidup. Gitu. Di dalam bentuk hidup berarti nanti langsung dimakan Hidup, mentah-mentah gitu. Itu kalau di Cina. Itu kalau di Cina. Kalau di kita enggak. Kalau di kita untuk yang hias itu memang di khusus aja sih buat hias. Jadi yang dimakan itu yang warna biru itu yang dikembangkan juga di Berarti sini. kan ada dua warna nih yang sedang dikembangkan di Biotrop, yang merah itu yang untuk hias, terus yang biru itu yang untuk dikonsumsi. Betul. Tapi yang merah juga bisa untuk dikonsumsi juga kan? Bisa sebenarnya. Kalau ukurannya kan, kalau misalnya untuk hias biasanya ukurannya lebih kecil kan ya, Ya, karena kan betul. dia lebih kelihatannya cantik gitu. Nah,
Itu beda, ada perbedaan spesifik gak selain dari warna dan ukuran antara yang hias sama yang untuk dikonsumsi itu? Kalau yang selain untuk yang hias itu biasanya kalau yang biru ya itu spesifiknya itu dia lebih, kalau misalnya yang jantan sama yang betina itu dia sudah mengeluarkan tanda seperti itu. Jadi kalau tanda warna merah di capitnya itu untuk yang jantan. Gitu. Kalau yang untuk betina nggak ada gitu. Biasanya ditandai dengan telur aja ya, gendong telur seperti itu. Nah tapi kalau untuk segi bentuk apa segala macam itu kurang lebih itu sama gitu. Cuma nanti pada saat fase udah mulai dewasa dia sudah mulai berubah warnanya gitu. Yang biru, yang merah dia sudah mulai warna ke oren-orenan seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih morfologinya, perbedaannya antara yang lobster air tawar, lobster air laut, terus juga tadi ada lobster hias ya. Betul. Nah, tadi sebelumnya juga sudah disinggung nih, kalau kita nih lagi coba mau bikin apartemen. Betul. Nah, apartemen itu apa sih maksudnya? Kayak apartemen manusia kah? Atau gimana? Boleh tolong dijelaskan? Jadi gini, kalau apartemen yang untuk di lobster atau krustase itu apartemen yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menekan kanibalisme terhadap komoditas tersebut gitu. Karena kita ketahui bersama bahwa lobster air tawar itu kan tingkat kanibalnya sangat tinggi. Nah, untuk mengurangi itu dicarilah alternatif. Pertama, penggunaan shelter gitu. Dengan shelter seperti pipa, terus batu bata yang memfungsikan shelter tersebut adalah sebagai rumahnya. Seperti itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu ternyata tingkat kanibalisme juga masih tinggi gitu. Jadi saya dan ketua tim peneliti kami ada Dr. Ihsan Ahmad Fauzi, kebetulan beliau merupakan dosen budidaya perairan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bersama tim kami juga membuat suatu mencanangkan ide gimana nih caranya kalau kita bikin apartemen seperti itu. Nah, konsep ini sebenarnya sudah digunakan untuk kepiting. Gitu. Nah, kita berawal dari situ, kita buat apartemen lobsternya. Jadi sistemnya itu adalah mengkotak-kotakkan. Jadi istilahnya itu rumahnya, apartemennya untuk diisi per individu. Berarti kotaknya ke samping ya, bukan ke atas. Iya, jadi untuk yang pertama ini sebenarnya untuk awal pemulaan kita masih mencari apakah istilahnya bertingkat atau memang seperti memanjang ke samping seperti itu, karena kita masih evaluasi gitu kan, karena masih running ya penelitian ini gitu. Nah, dengan harapan bahwa apartemen ini nantinya akan menekan tingkat kanibalisme. Selain menurunkan tingkat kanibalisme, kita pengen melihat tingkah laku pola makannya seperti itu. Apakah dengan pemberian pakan yang lebih fokus nih ceritanya ya, kita kasih jatah per kotak masing-masing gitu, itu apakah pertumbuhannya akan lebih baik atau seperti apa? Otomatis kan logikanya kita sih kami ini mengira-ngira bahwa dengan kita kasih jatah per satu kotak-kotak itu dia akan lebih fokus makan, terus dia akan nggak saling lirik sama tetangganya atau nggak saling rebutan gitu. Artinya dia lebih istilahnya lebih waras kali ya seperti itu. Karena kan kalau misalnya dibarengin itu kan? Tuh biasanya tuh dia berantem ya, gitu kan. Gitu. Tingkat saling compot-mencomotnya itu lebih tinggi kayak gitu biasanya. Nah, jadi mungkin nanti next-nya tuh itu tadi evaluasinya, apakah kita mau kasih penelitiannya lebih bertingkat lagi atau seperti apa. Seperti itu sih, Put. Berarti ini baru pertama kali dicoba ya? Iya, betul. Di kita atau di Indonesia baru pertama kali kita yang coba? Kalau menurut saya sih kayaknya iya ya. Wah, jadi ini salah satu potensi untuk dikembangkan seperti itu. Jadi kalau untuk yang lobster air tawar itu sendiri memang sejauh ini setelah beberapa penelitian dan kita memang baru pertama untuk di biotrop, dan untuk kemungkinan besar sih di Indonesia ya, kayak gitu, karena konsep dasarnya itu kan kita melihat dari penelitian yang kepiting.
Seperti itu. Dan ini baru diuji cobakan ke lobster air tawar. Seperti itu sih. Kepiting dan lobster ini saya baru dengar. Sebelumnya kan sempat baca dan sempat tahu kalau misalnya balai besar penangkapan ikan di Semarang itu juga sebenarnya tuh dulu sudah bikin untuk apartemen ikan. Iya, tapi saya benar-benar baru tahu banget dan ini hebat banget. Semoga Mungkin kalau lancar ya. Iya, amin. Jadi mungkin kalau yang di Semarang itu dia lebih ke Untuk kayak konservasi sih. Untuk konservasi, betul. Jadi kayak apa ya istilahnya pergantian ekosistem terumbu karang. Iya, seperti itu. benar. Jadi, Ha. untuk si telur dan larva. Iya. kayak gitu. Tapi kalau kita ini kan lebih fokus ke sudah jadi individu, terus kita berikan dia istilahnya adaptasi atau supaya tingkah lakunya dia itu tidak kanibal. Jadi kita bahasa Indonesia kalau bahasa manusianya itu kita tatar dia untuk jadi yang lebih baik seperti itu. Jadi biar dia nggak saling berantem ya. seperti itu sih konsepnya. Oke. Berarti kelebihan dari si apartemen ini pertama bisa untuk mencegah kanibalisme ya. Betul. Terus juga untuk menjaga supaya si lobsternya itu makannya sesuai dengan porsinya gitu kan. Kepengennya kita dia lebih baik pertumbuhannya. Oh gitu. Oh ya, dengan otomatis dengan dia makannya sesuai dengan porsinya, nggak diambil sama yang lain, jadi pertumbuhannya lebih baik dong ya. Betul. Oh gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini apartemen ini susah nggak sih sebenarnya bikinnya? Sebenarnya kalau untuk kesulitannya enggak ya Put. Cuman kita sebenarnya karena ini baru pertama dimulai, kita memang agak effort untuk pemberian pakannya seperti itu. Karena kan kita jadi dalam satu wadah itu kita kasih di atasnya jaring memang untuk istilahnya innya untuk pakannya gitu kan. Terus di bawahnya juga kita kasih jaring juga, kita bolongin untuk outnya ceritanya gitu, untuk supaya feces atau sisa makanan yang nggak kepakan itu dia keluar dari situ gitu. Berarti ini di satu tempat yang sama kan? Berarti misalnya kita ditaruh di kolam yang sama, baru terdiri dari atas apartemen-apartemen yang berbeda. Betul. Oh gitu. Jadi misalnya dalam satu luasan ini kita contohin ya, kita dalam satu luasan ini ada 5 atau 20 kotak yang berisikan sebanyak 20 individu juga seperti itu. Mau tanya lagi, ini bahan-bahan yang digunakan untuk bikin apartemen ini susah gak sih didapatkan? Karena kan kayaknya apartemen nih pasti mahal banget gitu ya bikinnya. Jadi sebenarnya nama apartemen itu kita tuh bahasa supaya kita lebih mudahnya aja. Tapi kalau misalnya untuk sistem untuk penelitian kami itu namanya sistem selular. Seperti itu. Nah, kalau untuk bahannya apa segala macam itu kita menggunakan box tempat makan yang plastik. Kayak wadah plastik. wadah Plastik yang biasanya untuk tempat bekal itu. Iya. Nah, jadi kita beli itu, kita bolongkan, kemudian kita kasih kayak kawat untuk supaya dia tetap dia nggak keluar gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih sih sebenarnya nggak mudah juga sih didapatkan untuk alat-alat dan bahan-bahannya. Oh, berarti untuk perawatannya tadi selain dikasih makan aja kan dan tadi dibuang ya fesesnya. Selain itu ada perawatan khusus lain nggak? Karena ini juga baru kan. Jadi kalau untuk maintenance-nya itu biasanya kita kualitas air. Kita tetap artinya penyifonan itu adalah penyedotan sisa feses di dasar akuarium gitu. Sembari kita mengurangi air tersebut, kita juga pemberian air kembali gitu, pengisian air kembali gitu. Kurang lebih sih maintenance-nya untuk kualitasnya air tuh seperti itu aja. Sembari kita melihat tingkah laku sama apakah si lobster itu berhasil molting atau enggak, seperti itu. Tetap diperhatikan juga ya berarti. Jelas. Karena kalau misalnya khawatirnya apakah dengan apartemen ini tingkah laku dia itu semakin stres atau tidak terjadi molting atau malah moltingnya malah lebih baik kayak gitu. Itu juga adaptasi tingkah laku seperti itu juga kita harus perhatikan. Nah, gitu. Sejauh ini yang sudah dilakukan nih terlihat lebih baikkah si lobsternya atau? Ya alhamdulillahnya setelah 1 bulan lebih ini perjalanan penelitian ini lebih baik ya. Jadi pertumbuhannya, tingkah lakunya, terus kemudian juga moltingnya dia sempurna, artinya tidak ada gangguan dari teman-temannya gitu. Jadi dia memangsa makanan itu juga
fokus seperti itu. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Tadi sebenarnya memang sempat disebutkan kan harganya, harga lobster air tawar dan harga lobster air laut. Nah, kalau misalnya dengan penggunaan si apartemen ini otomatis bisa bikin lobsternya jadi lebih besar kan, lebih besar, itu berpengaruh ke harga juga nggak sih? Kalau misalnya untuk harga pasti akan berpengaruh ya, Put, karena ada sistem teknologi di dalamnya. Nah, tapi itu akan ketutup dengan kita meningkatkan produktivitas. Jadi artinya biaya yang kita keluarkan pasti akan ketutup dengan kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup dari si lobster air tawar kayak gitu. Karena kalau misalnya biasanya tanpa menggunakan teknologi apapun itu cuman 50% itu udah bagus. Untuk krustase ya, kayak kepiting. Terus kayak misalnya kayak lobster seperti itu. Nah, udang-udangan seperti itu udah bagus ke 50%. Nah, kita lihat nanti akhir penelitian apakah memang terbukti bahwa si apartemen ini akan meningkatkan kelangsungan hidupnya atau tidak, seperti itu. Biasanya sih kalau sudah hitung-hitungan untuk analisa usaha itu biasanya itu di akhir gitu ya, karena kita sangat akan mempengaruhi itu dari kelangsungan hidupnya kayak gitu. Jadi sampai sekarang masih belum kelihatan, tapi sudah terlihat lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Betul. Nah, untuk lobster air tawar nih, kita kan jarang banget ya dengernya ya lobster air tawar gitu. Kalau lobster air laut kan banyak, kayak di pinggir-pinggir jalan tuh sudah banyak tuh ada yang jualan lobster air laut kan, ada yang dimasak asam manis, saus padang gitu kan, sama kayak keripik jamur ini kan. Ini Sobat Bio yang belum tahu, ini adalah keripik jamur dari Biotrop. Ini ada banyak varian rasa, ada rasa original, terus ada yang pedas, ada yang original juga. Ini enak loh gitu. Nah, balik lagi nih ke si lobster. Kalau tadi yang lobster air laut itu kan banyak dijual. Kalau lobster air tawar tuh pangsa pasarnya gimana dan bisa diolah sebagai apa aja sih? Jadi kalau untuk pangsa pasar lobster air tawar itu sebenarnya sebelum dikonsumsi aja dia udah inden dulu nih di bibit gitu. Jadi belum sempat kita konsumsi sebenarnya untuk customer yang untuk mau bibit itu udah inden biasanya 2 inci, 3 inci itu tuh udah kayak waiting list gitu Put. Sebelum dia udah sampai besar. Bahkan sekarang informasinya itu yang joinan kita itu biasanya di Bekasi itu untuk indukannya aja itu inden gitu. Inden berapa lama kayak mobil itu ya? Hampir 3 sampai 4 bulan. Wah, lama jadi banget. itu udah waiting list. Nah, belum lagi itu bibitnya itu yang ukuran 3 sampai 4 inci itu kita biasanya kita nunggu sampai 3-4 minggu gitu. Dan memang untuk istilahnya pasar lobster air tawar itu tuh masih terbuka lebar dan petaninya itu masih sedikit gitu. Makanya itu yang membuat orang tuh masih berlomba-lomba karena sistem teknologinya yang mudah tapi belum diketahui oleh banyak orang. Itulah yang jadinya sebenarnya kelebihan dari budidaya untuk lobster air tawar sendiri gitu. Berarti dan ini biasanya untuk yang konsumsi itu cukup seperti olahan di lobster air laut kayak gitu. Oh, berarti dari segi rasa juga nggak ada beda ya? Kalau dari segi rasa mungkin pasti ada perbedaannya Put, kayak gitu. Kan harga juga nggak pernah bohong ya. Gitu, lobster air tawar sama lobster air laut. Cuman untuk yang komposisi di dalam nutriennya itu tidak jauh berbeda seperti itu. Oke, berarti sama-sama bagus ya si lobster air tawar dan lobster air laut. Betul. Nah, Sobat Bio, berarti ini bisa jadi suatu terobosan baru ya. Selain terobosan baru juga bisa jadi income baru untuk Sobat Bio yang siapa tahu mau coba untuk budidaya si lobster air tawar ini. Nah, kalau kira-kira nih, kalau Sobat Bio ada yang tertarik untuk coba budidaya, bisa menghubungi langsung ke Mbak Sela? Boleh, langsung aja datang ke Biotrop, langsung ke lab akuatik, ketemu sama saya, kita ngobrol. Terus kalau misalnya masa pandemi seperti ini mungkin agak susah ya Put. Kalau dari daerah bisa langsung aja hubungin kontak searching di Biotrop, di webnya Biotrop kali ya Put, gitu. Nanti mungkin akan dihubungkan di email saya atau nanti bisa kita kontakkan melalui WhatsApp kali ya sekarang. Boleh seperti itu. Atau boleh juga, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi nih. Abis ini ada yang mau bertanya langsung, bisa
langsung komen di Instagram kita ya. Boleh. Bisa langsung komen di Instagram kita di @seameobiotrop atau bisa komen langsung nanti di kolom komentar untuk bertanya, nanti akan langsung dijawab langsung ya sama Kak Sela. Boleh. Oke deh. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak Sela atas sama-sama. ilmunya, atas sharingnya, atas waktunya. Iya. Semoga apartemennya berjalan dengan lancar. Amin. Mbak Kita Selanya juga minta jadi pengusaha properti kan ya sekarang ya, walaupun untuk kita juga minta lobster doanya dulu. nih supaya lancar ya penelitian-penelitian di lab akuatik di Semia Amin. Bioterp agar kita kasih terobosan barulah untuk dapat diaplikasikan di masyarakat seperti Iya, itu. benar. Amin. Kalau gitu saya tutup dulu ya. Boleh. Terima kasih Sobat Bio sudah mau menyaksikan podcast kedua kita kali ini terkait tentang apartemen lobster. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di bisa di Instagramnya Seameo Biotrop atau bisa langsung ke emailnya Biotrop di gau@biotrop.org, Golf Alpha Ultra. Nanti akan dijawab langsung oleh Kak Sela terkait dengan apartemen lobster. Sebelum ditutup, kita boleh salam bio dulu. Oke, biodiversitas. Jadi nanti tangannya gini. Oke. Jadi salam biodiversitas. Gini ya. Oke. Siap? Sip. 1, 2, 3. Salam biodiversitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.